Listrik saat ini tentu menjadi kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia karena merupakan sumber energi yang vital dalam berbagai aspek kehidupan modern. Tanpa listrik, banyak aktivitas sehari-hari akan terganggu, bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali. Listrik memainkan peran penting dalam menghidupkan peralatan rumah tangga, mendukung industri, transportasi, komunikasi, hingga sistem kesehatan dan pendidikan. Ketersediaan listrik yang stabil juga merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial satu negara. Dengan demikian, listrik bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi menjadi tulang punggung dari infrastruktur modern yang mendukung kehidupan manusia secara menyeluruh. Listrik memainkan peran krusial dalam mendukung aktivitas sehari-hari di rumah. Penerangan adalah salah satu aspek utama yang membutuhkan listrik. Namun, bukan listrik yang akan kita bahas, tapi siapa orang di balik itu semua. Pasti sudah nggak asing lagi dengan mobil listrik merek Tesla atau satuan internasional SI dari intensitas magnet. Tetapi, tahukah kamu kalau nama ini terinspirasi dari seorang ilmuwan jenius? Ilmuwan yang menginspirasi Elon Musk untuk memberi nama perusahaannya tersebut adalah Nikola Tesla. Able to transmit an electric charge wirelessly across the ground. Nikola Tesla adalah seorang prakarya, fisikawan, teknisi mekanik, dan teknisi listrik berkebangsaan Serbia Amerika. Ia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain kelistrikan arus bolak-balik AC. Kalau kita melakukan perbincangan tentang orang jenius yang pernah ada di dunia, Nikola Tesla kalah populer dari sosok jenius lainnya seperti Thomas Alva Edison, Albert Einstein, atau Stephen Hawking. Namun, kejeniusan ilmuwan Android ini juga nggak bisa dipandang remeh. Penemuannya sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sampai saat ini. Mari simak biografi dari ilmuwan jenius ini. Because of power losses in the wires, it is extremely difficult and expensive to. Nikola Tesla lahir dalam sebuah keluarga etnis Serbia di desa Smiljan dalam perbatasan militer di Kekaisaran Austria, sekarang Kroasia, pada 28 Juni 1856. Ayah Tesla adalah seorang pendeta gereja ortodok. Saudara laki-laki ayahnya, Joseph, adalah seorang dosen di akademi militer yang menulis beberapa buku teks tentang matematika. Ibu Tesla, Duka Mendik, yang ayahnya juga seorang pendeta gereja ortodok timur, memiliki bakat membuat peralatan kerajinan rumah tangga dan peralatan mekanik serta kemampuan menghafal puisi epik Serbia. Duka tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Tesla menganggap ingatan eidetik dan kemampuan kreatifnya berasal dari genetika dan pengaruh ibunya. This process, I could construct an invention in my mind first, where I could. Tesla adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Ia memiliki 3 saudara perempuan, Milka, Angelina, dan Marika, dan seseorang kakak laki-laki bernama Dan, yang tewas dalam kecelakaan berkuda ketika Tesla berusia 6 tahun. Pada tanggal 1861, Tesla masuk sekolah dasar di Smiljan, di mana ia belajar bahasa Jerman, aritmetika, dan agama. Pada tahun 1862, keluarga Tesla pindah ke kota terdekat Gospic, di mana ayah Tesla bekerja sebagai pendeta. Nikola menyelesaikan sekolah dasar diikuti oleh sekolah menengah pertama. Pada tahun 1870, Tesla pindah ke Karlovac untuk masuk sekolah menengah atas di Haiger Real Gymnasium, di mana kelas-kelas diadakan dalam bahasa Jerman. Seperti yang biasa dilakukan di seluruh sekolah dalam perbatasan militer Austria-Hungaria. Tesla kemudian menulis bahwa ia menjadi tertarik pada demonstrasi listrik oleh profesor fisikanya. Tesla mencatat bahwa demonstrasi fenomena misterius ini membuatnya ingin mengetahui lebih banyak tentang gaya yang luar biasa ini. Tesla mampu melakukan kalkulus integral di kepalanya. Ia menyelesaikan masa kuliah 4 tahun dalam kurun waktu 3 tahun. Lulus pada tahun 1873. Setelah lulus, Tesla kembali ke Smiljan, tetapi segera terserang kolera. Berbaring di tempat tidur selama 9 bulan dan hampir meninggal beberapa kali. Dalam keputusasaan ayah Tesla yang awalnya ingin dia menjadi pendeta, berjanji untuk mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika dia sembuh dari penyakitnya. Tahun berikutnya, Tesla menghindari wajib militer ke Angkatan Darat Austria-Hungaria di Smiljan dengan melarikan diri ke Tenggara ke Tomiket.
Di sana ia menjelajahi pegunungan dengan mengenakan pakaian pemburu. Tesla mengatakan bahwa kontak dengan alam membuatnya lebih kuat baik secara fisik maupun mental. Kemudian ia mendaftar di Imperial Royal Technical College di Graz pada tahun 1875 dengan beasiswa Military Frontier. Tesla lulus 9 ujian, hampir 2 kali lipat dari yang disyaratkan, dan menerima surat ujian dari dekan Fakultas Teknik untuk ayahnya yang menyatakan, "Putramu adalah bintang peringkat pertama." Awal karir, Tesla pindah ke Budapest, Hungaria pada tahun 1881 untuk bekerja di bawah Tividar Paskas di sebuah perusahaan telegraf. Saat tiba, Tesla menyadari bahwa perusahaan yang saat itu sedang dibangun tidak berfungsi. Jadi, ia bekerja sebagai juru gambar di kantor telegraf pusat. Dalam beberapa bulan, perusahaan telepon Budapest mulai berfungsi dan Tesla diberi jabatan kepala teknisi listrik. Pada tahun 1882, Tesla mulai bekerja untuk perusahaan Continental Edison di Prancis, merancang dan membuat perbaikan untuk peralatan listrik. Pada bulan Juni 1884, ia pindah ke New York City, di mana ia dipekerjakan oleh Thomas Edison di Edison Machine Works. Tesla ditawari tugas sepenuhnya mendesain ulang generator arus searah pada perusahaan Edison. Pada tahun 1885, ia mengatakan bahwa ia bisa mendesain ulang motor listrik dan generator, membuat perbaikan dalam layanan dan ekonomi. Edison mengatakan ada $50.000 untuk Anda jika Anda bisa melakukannya. The ideas can manage to improve my inventions, I will pay you $50,000. Understand? I'll do it. Setelah beberapa bulan bekerja, Tesla memenuhi tugas dan bertanya tentang pembayaran. So when will I be getting my $50,000? Edison mengatakan bahwa ia hanya bercanda dengan berkata, "Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika kami." 50,000? Young man, you don't seem to understand American humor. Kemudian Tesla mengundurkan diri. Setelah meninggalkan perusahaan Edison, Tesla bermitra dengan dua pengusaha, Robert Land dan Benjamin Fell, yang setuju untuk membiayai perusahaan penerangan listrik dengan nama Tesla, Tesla Electric Light and Manufacture. Perusahaan ini dipasang listrik lampu busur, sistem pencahayaan berbasis dirancang oleh Tesla dan juga memiliki desain untuk dinamo komutator mesin listrik paten pertama yang dikeluarkan untuk Tesla di Amerika Serikat. Para investor menunjukkan sedikit minat pada ide Tesla untuk jenis baru motor arus bolak-balik dan peralatan transmisi listrik. Setelah berdiri dan berjalan pada tahun 1886, mereka memutuskan bahwa sisi manufaktur bisnis itu terlalu kompetitif dan memilih untuk menjalankan utilitas listrik saja. Mereka membentuk perusahaan utilitas baru, meninggalkan perusahaan Tesla dan meninggalkan penemu itu tanpa uang sepeser pun. Tesla menceritakan tahun 1886 itu sebagai masa sulit. Tesla mengatakan pendidikan tinggi saya di berbagai cabang sains, mekanika, dan sastra bagi saya seperti ejekan. Tidak putus asa sampai di situ, Tesla kemudian mendirikan perusahaannya dengan nama Tesla Electric Company dengan menggandeng Alfred, seorang pengawas, dan pengacara New York Carlos Flechterbeck. Kedua pria itu berpengalaman dalam mendirikan perusahaan. Seiring berjalannya waktu, Tesla mengembangkan motor industri yang bekerja pada arus bolak-balik atau AC yang berkembang pesat di Eropa dan Amerika Serikat karena keunggulan transmisi tegangan tinggi jarak jauh. Setelah menguasai pasar dan dipatenkan pada bulan Juli 1888, Brown dan Peck menegosiasikan kesepakatan lisensi dengan George Westinghouse untuk desain motor induksi, polifase, dan transmotor Tesla seharga $60.000 dalam bentuk tunai dan saham serta royalti. Demonstrasi Tesla atas motor induksinya dan pemberian lisensi paten berikutnya oleh Westinghouse. Pada tahun 1888, terjadi persaingan yang sangat ketat antara perusahaan-perusahaan listrik, tiga perusahaan besar, Westinghouse, Edison, dan Thomson Houston Electric Company. Bahkan ada kampanye propaganda perang arus atau War of Current yang sedang berlangsung dengan Edison Electric.
Edison sendiri mengeklaim sistem arus searah mereka lebih baik dan lebih aman daripada sistem arus bolak-balik Westinghouse dan Thomson-Houston. Puncaknya adalah Edison memulai mempertontonkan binatang yang disetrum dengan listrik AC di depan masyarakat ramai. Tak sampai di situ saja, bahkan Edison mengusulkan untuk menghukum terpidana mati dari New York menggunakan listrik AC. Ia menganggap cara itu adalah yang paling cepat dan mematikan. Namun propaganda Edison nampaknya sia-sia. Masyarakat lebih pintar dalam memilih sistem mana yang lebih baik antara AC atau DC. Westinghouse Company akhirnya memenangkan peperangan ini, di mana diresmikannya sistem pembangkit listrik tenaga air di Niagara Waterfall menggunakan aliran listrik AC karya Tesla. Arus listrik bolak-balik lebih bisa diterima masyarakat umum karena memang lebih efisien, lebih mudah, dan jarak pembangunan sistemnya dapat lebih jauh jika dibandingkan dengan arus searah. Akhirnya sistem arus AC digunakan oleh penyuplai listrik seluruh dunia dan digunakan hingga saat ini. Uang yang diperoleh Tesla dari lisensi paten AC-nya membuatnya kaya secara mandiri dan memberinya waktu dan dana untuk mengejar minatnya sendiri. Kemudian membuka laboratorium di Manhattan dari tahun 1990-an hingga 1906. Tesla menghabiskan banyak waktu dan kekayaannya untuk serangkaian proyek yang mencoba mengembangkan transmisi daya listrik tanpa kabel. Tesla mendirikan stasiun percobaan di dataran tinggi di Colorado Springs pada tahun 1899. Proyek ini merupakan perluasan dari idenya tentang penggunaan kumparan untuk mentransmisikan daya yang telah didemonstrasikannya dalam pencahayaan nirkabel. Ia melihat hal ini bukan hanya sebagai cara untuk mentransmisikan daya dalam jumlah besar ke seluruh dunia, tetapi juga cara untuk mentransmisikan komunikasi ke seluruh dunia. Di sana ia melakukan percobaan dengan kumparan besar yang beroperasi dalam kisaran megavolt, menghasilkan petir buatan dan guntur yang terdiri dari jutaan volt dan pelepasan hingga 135 kaki atau 41 meter panjangnya ke udara. Pada bulan Juli 1901, Tesla memperluas rencananya untuk membangun pemancar yang lebih kuat untuk melampaui sistem berbasis radio milik Marconi, atau yang dikenal menara Wardenclyffe. Tidak berlangsung lama, proyek Wardenclyffe mengalami masalah keuangan. Para investor mulai menentang proyek Tesla dan mengeklaim itu adalah tipuan. Tutupi utangnya, Tesla menggadaikan properti Wardenclyffe dan pada tahun 1917 menara itu dihancurkan oleh pemilik baru untuk menjadikan tanah itu sebagai aset real estate yang lebih layak. Setelah Wardenclyffe tutup, sebagian besar patennya telah habis dan ia mengalami masalah dengan penemuan baru yang ia coba kembangkan. Pada musim gugur tahun 1937, pada usia 81 tahun, setelah tengah malam, Tesla meninggalkan Hotel New Yorker untuk melakukan perjalanan rutinnya ke katedral dan perpustakaan untuk memberi makan merpati. Saat menyeberang jalan beberapa blok dari hotel, Tesla tertabrak taksi yang sedang melaju dan terlempar ke tanah. Punggungnya terkilir parah dan 3 tulang rusuknya patah. Dalam kecelakaan itu, tingkat keparahan cederanya tidak pernah diketahui. Tesla menolak untuk berkonsultasi dengan dokter. Pada tanggal 7 Januari 1943, pada usia 86 tahun, Tesla meninggal sendirian di kamar 3327 Hotel New Yorker. Jasadnya ditemukan oleh pembantu Alice Monahan ketika ia memasuki kamar Tesla, mengabaikan tanda jangan ganggu yang telah dipasang Tesla di pintunya 2 hari sebelumnya. Penyebab kematiannya adalah trombosis koroner, sejenis serangan jantung. Tesla adalah seorang bujangan seumur hidup yang pernah menjelaskan bahwa kesucian sangat membantu kemampuan ilmiahnya. Tesla adalah orang yang asosial dan cenderung mengasingkan diri dengan pekerjaannya. Namun, ketika ia terlibat dalam kehidupan sosial, banyak orang berbicara sangat positif dan mengagumi Tesla. Robert Underwood Johnson menggambarkan sebagai orang yang memiliki kemanisan, ketulusan, kesederhanaan, kehalusan, kemurahan hati, dan kekuatan yang menonjol. Sekretarisnya juga mengatakan senyumnya yang ramah dan sikapnya yang mulia selalu menunjuk karakteristik pria sejati yang begitu mendarah daging dalam jiwanya.